Malam 8 Juli 2025, udara kota Malang menusuk tulang, seolah membawa firasat buruk. Angin malam berhembus pelan, membawa bisikan yang tak terdengar, seakan-akan kota ini menyimpan rahasia gelap yang siap terungkap kapan saja. Setiap sudut jalan terasa asing, dan keheningan yang menyelimuti seolah menambah berat suasana. Jalanan lengang, lampu kuning pucat menyinari kota yang bersiap tidur. Namun, di balik ketenangan itu, tragedi sedang menunggu. Tak ada suara selain langkah kaki yang sesekali terdengar, dan bayang-bayang panjang yang menari di bawah lampu jalan. Malam itu, Malang seperti menahan napas menunggu sesuatu yang tak diinginkan. Malam yang seharusnya penuh mimpi, berubah menjadi panggung drama berdarah. Di kejauhan, deru motor memecah sunyi. Rombongan anak muda penuh semangat, tak tahu bahaya mengintai. Mereka tertawa, menikmati kebersamaan, tanpa sadar bahwa malam itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Lampu motor mereka menembus kabut, membawa harapan dan juga ancaman. Krisna, pemuda Blitar, datang ke Malang untuk merayakan pengesahan PSA membawa niat baik dan persaudaraan. Tapi takdir berkata lain. Niatnya melerai perselisihan justru menuntunnya ke ajal. Ia hanya ingin menjaga perdamaian, menjadi penengah di tengah konflik. Namun malam itu, niat baiknya tak cukup untuk menghindari bahaya yang mengintai di balik gelap. Ia gugur bukan di arena, tapi di tepi jalan oleh tikaman dari kegelapan. Tubuhnya tergeletak di bawah cahaya lampu jalan yang redup, menjadi saksi bisu betapa tipis batas antara hidup dan mati di malam yang dingin itu. Malam itu menjadi saksi ironi, pendekar damai justru jadi korban kekerasan. Teman-temannya hanya bisa menangis, tak percaya bahwa sosok yang mereka kenal sebagai pembawa damai harus pergi dengan cara tragis. Tragedi ini bukan sekadar hilangnya nyawa, tapi juga hilangnya akal sehat. Bagaimana emosi dan alkohol bisa merenggut masa depan dalam sekejap. Satu malam, satu keputusan, cukup untuk menghancurkan banyak harapan dan meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan sahabat. Inilah kisah malam yang menelan nyawa dan luka yang tak mudah sembuh. Kota Malang pun harus belajar bahwa di balik gelapnya malam selalu ada pelajaran tentang kehilangan dan pentingnya menjaga akal sehat di tengah emosi yang membara. Rombongan motor PSHT membelah sepinya Malang. Wajah-wajah muda berseri penuh kebanggaan. Di bawah langit malam yang temaram, deru mesin dan sorot lampu menjadi saksi perjalanan mereka. Setiap tarikan gas adalah simbol kebebasan. Dan setiap tawa yang pecah di antara mereka menandakan eratnya ikatan persaudaraan yang telah terjalin. Mereka baru saja disahkan, merayakan pencapaian yang diraih dengan latihan keras dan pengorbanan waktu. Malam itu, jalanan kota menjadi milik mereka, seolah seluruh dunia ikut merayakan keberhasilan yang telah lama dinanti. Konvoi ini bukan sekadar pamer, tapi ritual persaudaraan, simbol kebersamaan dan kekuatan. Setiap anggota merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah keluarga yang tak terpisahkan oleh jarak maupun waktu. Krisna di antara mereka merasakan puncak perjalanan hidupnya. Ia tersenyum lebar, bangga telah melewati ujian berat bersama saudara-saudaranya. Malam itu, ia merasa hidupnya benar-benar berarti. Sorak-sorai, geberan gas, dan tawa jadi irama malam itu. Suasana penuh sukacita, seolah tak ada beban yang membayangi. Mereka merasa terkalahkan, yakin persaudaraan akan melindungi mereka. Tidak ada rasa takut, hanya keyakinan bahwa bersama mereka bisa menghadapi apapun. Namun, euforia itu membutakan. Mereka lupa, tidak semua orang ikut merayakan. Di balik kegembiraan, ada realita yang tak mereka sadari. Ada mata yang mengawasi, telinga yang terganggu. Tidak semua orang memandang konvoi ini dengan sukacita. Ada yang merasa resah, bahkan terganggu oleh kebisingan dan keramaian yang mereka bawa. Tradisi PSHT mengajarkan budi pekerti, dan Krisna percaya menjadi pendekar berarti membawa damai. Ia yakin persaudaraan ini harus menjadi contoh kebaikan, bukan sumber masalah. Ironisnya, keyakinan itu justru menyeretnya ke pusaran konflik. Tanpa disadari, malam yang penuh sukacita berubah menjadi malam yang penuh ketegangan. Malam itu, konvoi persaudaraan berubah jadi awal tragedi. Sebuah peristiwa yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi.
Mereka tak tahu kebahagiaan mereka akan segera diuji. Dalam sekejap, segalanya bisa berubah, dan persaudaraan mereka akan menghadapi ujian terberat, dan Krishna, sang penengah, akan menjadi korban. Sebuah pengorbanan yang akan dikenang selamanya oleh saudara-saudaranya. Di sudut lain, Yuda duduk di warung ditemani botol-botol kosong dan pikiran keruh. Masalah hidup dan alkohol membuatnya mudah tersulut. Ia hanya ingin tenang, tapi suara knalpot brong konvoi PSAT merobek malamnya. Bagi pesilat, itu musik kemenangan. Bagi Yuda, itu provokasi. Amarahnya meledak, merasa harga dirinya diinjak. Di bawah pengaruh alkohol, logika hilang digantikan insting untuk melawan. Rombongan itu jadi musuh di matanya. Ia bangkit, mata merah, siap memberi pelajaran. Titik temu dua dunia, euforia muda dan keputusasaan mabuk. Suara knalpot jadi pemicu tragedi. Tak ada yang menyangka beberapa menit bising akan berujung darah. Malam itu, api kecil berubah jadi kobaran besar, dan takdir mulai bergerak. Konvoi motor berhenti di depan warung Yuda. Lampu jalan yang temaram menambah suasana malam yang seharusnya tenang. Deru mesin perlahan mereda, namun ketegangan mulai terasa di udara. Beberapa pesilat turun dari motor, masih bercanda dan tertawa, menikmati kebersamaan setelah latihan. Namun, suasana riang itu tak bertahan lama. Yuda, pemilik warung, tiba-tiba mendekat dengan wajah kesal, melontarkan makian yang menusuk. "Berisik! Ini jalan nenek moyang kalian!" teriak Yuda dengan nada tinggi, membuat semua orang terdiam sejenak. Suasana langsung berubah tegang. Adu mulut pun tak terhindarkan. Kedua kubu saling melempar kata-kata pedas tanpa ada yang mau mengalah. Kata-kata kasar bersahutan, emosi memuncak, dan amarah mulai menguasai logika. Beberapa orang mulai mendorong. Suasana semakin panas. Krishna, yang melihat api pertikaian mulai membesar, merasa harus bertindak. Ia maju ke tengah kerumunan, mencoba melerai sebelum semuanya lepas kendali. "Sudah mas, sabar. Maaf kalau kami mengganggu," ucapnya dengan suara tenang, berusaha menenangkan kedua belah pihak. Ia mengulurkan tangan damai berharap bisa meredakan situasi. Namun, niat baiknya justru disalahartikan. Bagi Yuda, sikap Krishna dianggap sebagai kelemahan, bukan perdamaian. Krishna pun jadi sasaran kemarahan baru. Rekan-rekannya melihat Krishna sebagai penengah, tapi Yuda melihatnya sebagai penghalang yang harus disingkirkan. Detik itu juga, takdir Krishna seolah tersegel. Ia tak lagi sekadar penonton, tapi kini berada di tengah pusaran konflik. Upaya damainya justru membawanya ke pusat bahaya, membuatnya rentan terhadap amarah yang tak terkendali. Malam yang seharusnya damai berubah menjadi medan konflik tak terduga, di mana kekerasan bisa meledak kapan saja. Krishna berdiri di antara dua api, tak tahu bahwa ia akan menjadi korban dari situasi yang semakin membara. Dan akhirnya, tragedi pun tak terelakkan. Malam itu menjadi saksi, bagaimana niat baik bisa berujung petaka. Adu mulut berubah jadi kekerasan. Yuda mengeluarkan pisau, kerumunan terkejut. Krishna masih di tengah, tertegun melihat ancaman nyata. Tanpa ragu, Yuda mengayunkan pisau. Krishna jadi sasaran pertama. Tusukan telak di dada, darah mengalir, Krishna terhuyung. Ia roboh ke aspal, napas tersengal, matanya menatap kosong. Rekan-rekan panik, sebagian menolong, sebagian melawan Yuda. Suasana kacau, teriakan dan tangis bercampur. Malam perayaan berubah jadi malam berdarah. Krishna terbaring lemah, cahaya matanya meredup. Di detik terakhir, mungkin ia teringat rumah dan keluarganya. Pendekar muda itu menghembuskan napas terakhir di tepi jalan, dikelilingi saudara-saudaranya. Ia gugur, membawa luka yang tak akan sembuh. Malam itu, satu nyawa hilang karena amarah sesaat. Amukan Yuda belum berhenti. Dua rekan Krishna, Rio dan Ardi, mencoba menolong. Mereka juga jadi korban, terkena sabetan pisau. Rio terluka di lengan dan perut, Ardi di punggung. Mereka terkapar, masih lebih beruntung dari Krishna. Masih hidup, masih bisa berteriak minta tolong. Rombongan lain melumpuhkan Yuda, tapi ia lolos ke kegelapan. Sebagian mengejar pelaku, sebagian menolong korban. Rio dan Ardi dilarikan ke rumah sakit, nyawa mereka berhasil diselamatkan. Luka fisik mereka sembuh, tapi luka batin akan abadi.
Malam itu persaudaraan diuji oleh darah dan duka. Yuda melarikan diri, panik, membuang pisau berlumuran darah ke semak-semak. Polisi segera tiba, mengamankan lokasi, dan mengumpulkan keterangan saksi. Identitas pelaku terungkap, perburuan dimulai. Pisau ditemukan, bukti kejahatan tak terbantahkan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Yuda ditangkap tanpa perlawanan. Wajahnya kini penuh penyesalan, tak bisa mengelak dari bukti. Di kantor polisi, ia mengakui segalanya, amarah, alkohol, dan penikaman. Penyesalan datang terlambat, hidupnya hancur dalam satu malam. Ancaman hukuman penjara menanti, keadilan akan ditegakkan, tapi nyawa Krishna tak akan kembali. Satu malam, 3 korban, dan luka yang tak terhapuskan. Kabar duka sampai di Blitar, menghantam keluarga Krishna seperti petir. Ibu pingsan, ayah menangis, dunia mereka runtuh. Putra kebanggaan mereka pulang dalam peti, bukan dengan senyum. Ratusan pelayat datang, tak percaya Krishna pergi secepat itu. Tangis dan pelukan mengiringi kepergian sang pendekar muda. "Kenapa harus kamu, nak?" rintih sang ibu, pertanyaan tanpa jawaban. Duka bercampur marah, keluarga menuntut keadilan. Tapi mereka tahu hukuman seberat apapun takkan mengembalikan Krishna. Tragedi ini meninggalkan lubang besar di hati mereka. Senyum Krishna kini hanya tinggal kenangan dalam bingkai foto. Tragedi Krishna jadi pelajaran mahal. Bukan tradisi konvoi yang salah, tapi hilangnya kendali diri. Baik euforia rombongan maupun amarah pelaku, keduanya kehilangan akal sehat. Kehormatan sejati bukan di suara knalpot, bukan di jumlah massa, tapi di kemampuan mengendalikan diri. Krishna mencoba jadi penengah, memilih damai, tapi justru gugur. Pesan terakhirnya, kekuatan terbesar adalah menahan ego dan amarah. Persaudaraan sejati bukan unjuk kekuatan, tapi saling menjaga di jalan kebaikan. Kisah Krishna adalah cermin hidup rapuh. Nyawa mudah hilang karena hal sepele. Semoga darah yang tumpah jadi pengingat abadi. Kehormatan sejati adalah menjaga nyawa, bukan menghilangkannya. Selamat jalan Krishna. Pengorbananmu jadi pelajaran tentang arti persaudaraan dan kehormatan. Semoga tragedi ini tak terulang lagi.